Assalamualaikum, izin bertanya Habib. Salam. Bagaimana sholatnya orang musafir yang berpergian jauh sampai berhari-hari? Kan biasanya menaiki bis, kereta api, mobil. Itu kan biasanya nggak memungkinkan ketika waktunya sholat untuk turun, berhenti sejenak untuk melaksanakan sholat. Itu bagaimana sholatnya Habib? Sementara sholatnya itu tidak menghadap ke arah kiblat. Pastinya kan menghadapnya itu ke arah mana saja di mana kendaraan itu berjalan. Dan posisi sholatnya pun tidak memungkinkan untuk berdiri. Pastinya duduk Habib. Itu bagaimana sholatnya Habib? Apakah sah, dan kalaupun boleh, apakah harus diulang ketika sampai sudah di lokasi Habib? Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika perjalanan, ini koreksi hati masing-masing ya. Gimana posisi sholat di tempat hatinya kita? Tahu ulangi ya. Posisi sholat di hatinya kita ini sebesar apa sih? Sebanding enggak sama pekerjaan Anda? Sebanding enggak sama duit Anda? Sebanding enggak dengan kesibukan Anda? Ini harus tahu nih. Sholat itu kita posisikan seperti apa? Apakah cukup mengisi waktu? Apakah cukup sepenting iso tak lakoni gak ya wis? Ketika perjalanan, di mana posisinya sholat di hatinya sampean? Kalau betul-betul sholat di posisi hatinya sampean itu nomor satu, tinggalkan semuanya. Kita punya guru-guru ketika perjalanan, waktunya sholat, tidak memungkinkan wudhu di bis, tidak memungkinkan kita sholat di bis seumpama. Kita punya teman-teman yang dampingi guru-guru kita, berhenti, turun. Oh gimana? Waktunya sholat. Beb, ini kan tidak bisa, ini kan ini. Ya itulah taruhannya kita ini. Posisinya sholat di hati kita nomor berapa? Kenapa kita harus mendahulukan yang lain, padahal bisa ditunda? Kan gitu, paham tidak maksud saya nih? Kembali ke kita. Sebelum kita melihat lebih lanjut, makanya hati-hati. Beb, beb, saya turun akhirnya golek bis maneh bayar lagi, saya sudah bayar. Berarti memposisikan sholat lebih mulia duit Anda daripada sholatnya sampean. Harus mengorbankan sholat sehingga sholatnya sampean kerepotan dan nanti tidak sah dan itu dan ini dan macam-macam. Paham sampai sini? Nanti kalau saya sholat wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Salat, perintahkan mereka salat, keluarganya salat. Aku tidak minta rizki, aku yang ngasih rizki, aku yang nanggung rizki. Sebelum lanjut ya, kembali ke kita. Kayak sampean iki apa? Aduh, gak enak ini. Berarti sholat nomor sekian berarti. Paham ya? Berarti sholat nomor sekian. Cuman kalau memang sholat bisa di bis, maksimalkan. Paham enggak? Maksimalkan. Enggak bisa, Bib, saya nanti harus itu, harus ini. Pertama, Anda tanggung jawab dengan alasannya Anda di hadapan Allah, jujur atau tidak. Yang kedua, Anda bertanggung jawab sholat sudah diletakkan di posisi di hati Anda nomor berapa. Yang kedua, lakukan semampu sampean. Ya apa mana? Tapi kalau memang bisa turun, ya turunlah. Turun. Kecuali tidak bisa blas di pesawat. Ati mudun, mencolot ngono ta. Duduk renang iki, Bib. Renang itu enak, ki mencolot ya alaihi salam. Gimana? Ya seperti itu.
Ya, Anda bisa ada air di situ kan, bisa Anda wudhu di sana. Kalau tidak bisa menghadap kiblat, ya Anda pakai kompas seadanya, ya enggak. Kemudian kalau tidak bisa berdiri, ya duduk. Ketika tengah-tengah sholat ngadep kiblat, moro-moro kapale menggok ngene, iya apa? Wis ojo berubah, ngono ae wis. Ojo sampai moro-moro menggok-menggok pisan. Ya wis itu aja gitu. Paham nih? Seperti itu. Kembali ke dalam diri kita. Itu pertanyaan sudah lama sebenarnya. Tapi kembali ke diri. Cerita nih, Al-Fakir pernah dapat cerita dari teman-teman pondok. Ketika guru-guru kita itu naik bis, nggak tahu perjalanan dari mana ke mana gitu, ditemani sama satu orang, habaib juga. Masuk waktu sholat. Ini kalau nuruti bis, akhirnya nggak sholat. Akhirnya ngomong si guru sama santrinya, coba ente ngomong sama kernet atau sopirnya, saya mau sholat. Subhanallah, Allah kasih jalan, bilang ini sudah masuk waktunya sholat, saya mau sholat, perlu wudhu, perlu tempat yang layak mau sholat, kira-kira bisa apa enggak minggir sebentar ke pom bensin ataupun ke rest area ataupun yang mana untuk melakukan sholat sebentar, mungkin tidak sampai 5 menit, langsung wajib itu naik lagi, tidak usah wiritan wis, anggapannya tidak usah wiritan, cepet-cepet. Subhanallah, Allah kasih jalan. Ternyata apa? Kernetnya ngomong, ya wis sekalian langsung di tempat musola, di rest area, semuanya yang belum sholat, ayo sholat, ditunggoni sama sopir. Allahu Akbar. Saking kita ini izin nanti ngomong. Coba sampai ngomong sama supirnya sama naik bis, Mas saya mau sholat. Orang yang punya iman murub, Pak. Ya Allah, bahkan mungkin kernet supaya yang belum sholat, aku yang durung sholat ini, masuk hing sholat, gak enak, minggir nanti. Allah akan buka nanti. Kita tidak kebuka alasan mau sholat itu dan ini karena memang posisinya sholat di hati kita ini nomor kesekian, sehingga hati sholat karyangel, karena memang tidak prioritas sholat di hati kita. Paham ya? Nah,